Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel KD Arena. Nah, sekarang kan kita udah masuk nih ke musim akhir tahun. Nah, biasanya muda-mudi di Bali ini kan akhir tahun ini biasanya ada yang nyetat atau di luar untuk membuat ogoh-ogoh. Biasanya itu ya start lebih awal gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga saja di tahun 2021 nanti ogoh-ogoh bisa dilaksanakan teman-temannya. Harapannya sih begitu. Karena di tahun 2020 kemarin itu kan sempat karena pandemi itu ogoh-ogoh ditiadakan karena juga untuk keselamatan kita bersama ya teman-teman. Nah, jadi semoga di tahun 2021 ogoh-ogoh nanti bisa berjalan lagi teman-teman. Nah, karena kita akan memasuki musim ogoh-ogoh, jadi tutorial pada video kali ini aku akan membagikan sedikit tutorial untuk kalian semua tentang cara membuat payasan timbul, atau biasanya kalian lihat tuh payasan lem tembak teman-temannya. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membagikan sedikit tips dan triknya bagaimana cara membuatnya, dan kalian jangan lupa untuk mengikutinya teman-temannya. Ini sebenarnya cocok untuk kalian yang bisa dibilang untuk low budget ya teman-teman, karena bahan-bahannya tuh menurut saya tuh kurang dari 100.000 teman-teman. Itu sangat murah sekali, dan khusus untuk kalian yang mungkin punya grup di gang atau di rumahnya membuat ogoh-ogoh, ini cocok, rekomend buat kalian ya. Nah, jadi sebelum mulai videonya, kalian harus wajib subscribe channel ini dulu, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like video ini teman-temannya. Oke, jadi di sini kita akan membutuhkan bahan-bahannya sebagai berikut ya. Yang pertama ini ada busa hati. Nah, busa hati ini kalian bisa beli pada toko-toko garment mungkin yang menjual busa hati, tapi ini terlalu tipis ya, ini hanya contoh, ini terlalu tipis sekali untuk kalian membuat payasan. Jadi ini saya tidak merekomendasikan, tapi yang merekomendasikan yang lebih tebal sedikit ya. Ini kan tipis sekali nih, karena supaya payasan kalian tuh bisa awet dan tahan lama. Nah, ini busa hati kalau nggak salah ini harganya tuh berkisaran 15-20 ribu per lembar. Lembar itu besar kan teman-teman. Yang kedua, isian lem tembak dan juga penembak lemnya ya. Ini bahan utamanya. Dan yang untuk kita membuat pola itu kalian bisa gunakan kapur atau yang berbahan putih supaya kelihatan pola ini teman-temannya. Kalau di sini saya menggunakan pensil warna ini teman-teman. Nah, jadi kita gunakan pensil warna untuk membuat pola. Setelah kita buat pola, baru kita gunakan lem tembak ini. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi hal yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan membuat pola pada busa hatinya. Nah, di sini aku buat polanya itu yaitu buat pola kampit dara atau square ya teman-teman, yaitu posisi payasan pada bagian samping pinggang. Nah, setelah membuat pola, lalu kita potong menyerupai pola yang sudah dibentuk. Setelah itu kita nanti gambar lagi polanya ya, artinya pola yang lebih mendetail. Nah, pada bagian ini kita gambar polanya lagi. Yang pertama kita buat garis tengah lurus dan kita buat lingkaran pada bagian tengah garisnya. Setelah itu kita buat polanya seperti biasa. Kita buat lekuan-lekuan yang sederhana dulu. Kalian bisa melihat pada bagian video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai mengeksekusinya. Nah, hal yang pertama itu kalian harus
mengelim pada bagian tengahnya dulu teman-temannya, supaya ada ruang. Jadi pada proses ini kalian harus berhati-hati, harus sabar, dan kalian harus tahu tekanan lem tersebut. Jadi yang belum pernah megang lem ini harus kalian coba lu di gusah hati buangan itu ya, sebelum kalian memasukkan ke polanya ini, karena tekanannya itu beda ya. Gimana man saya bilang, pokoknya agak-agak susah gitu kalian bikinnya. Mungkin kalian melihat tuh gampang, tapi sudah kalian mencoba itu pasti akan sulit. Nah, kita mulai pada pembuatan bagian ornamen-ornamennya. Di sini kalian tuh harus sangat berhati-hati. Nah, kalian bisa lihat tangan saya itu setelah mengelim membawa keluar itu kenapa? Karena sisa-sisa lem itu pasti akan meleleh itu seperti kalian membakar plastik, lelehannya itu kan melar, memanjang itu teman-teman. Makanya saya bawa ke samping supaya sisa-sisa atau trimming-trimmingannya itu bisa terlepas. Sebenarnya ini masih kasar karena setelah Anda mengelim tuh kalian harus membersihkannya lagi. Kalian bisa simak videonya ini. Nah, di sini kita sudah sampai pada tahap yang bisa dibilang biasanya sudah hampir 80% untuk bagian pengelimannya. Jadi di sini kita harus benar-benar berhati-hati teman-temannya, karena ini sedikit saja salah itu akibatnya sangat fatal. Tapi di sini jika kalian benar-benar berkreasi, berinovasi itu pasti hasilnya akan bagus. Nah, ini contoh sampel untuk kalian, untuk pemula itu yang paling mudah itu menurut saya seperti ini teman-temannya. Kalian bisa mencobanya di rumah untuk ogoh tahun depan. Semoga juga ogohnya ada tahun depannya. Yang pasti utamakan kesehatan teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah hampir selesai dan kita akan membuat di ornamen di bagian ujungnya. Nah, ini sudah mau hampir selesai teman-teman. Nah, ini penampakannya. Kalau keseluruhan sampai pengecatan sampai clear itu ini adalah hasilnya 70% teman-temannya. Nah, teman-teman, ini hasil akhirnya. Jadi ini adalah bentuk dari payasan kuer atau bisa dibilang kempit dara ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu ini bagian yang di sini teman-teman. Bagian yang di samping pinggang itu, ini hasilnya. Ini payasan agak sedikit lembek ini gara-gara usaha hatinya ini tipis. Makanya tadi di awal video saya saranin buat kalian semua itu menggunakan usaha hati yang sedikit agak tebal supaya tidak ini. Nah, jika kalian terlanjur menggunakannya tipis, tekniknya lagi satu.
kalian bisa isikan kawat memanjang seperti ini dan tumpuk atau tutup dengan menggunakan plaster kertas atau lakban hitam ya, supaya mengikuti warnanya. Nah, kan ini sudah selesai nih kalian bikin pola ini. Step selanjutnya itu kalian harus mengecat seluruh ini dengan warna dasar. Karena apa? Karena supaya pada saat kalian mengisikan parade atau cat silver mungkin tidak tidak mencair gitu, atau ini kan plastik ini, kalau plastik dicat tuh pasti kan kalian tahu bagaimana kalau plastik dicat. Makanya itu kalian harus cat dasar dulu semuanya. Mungkin kalian warna hitam dulu semuanya, hitamin. Setelah hitam baru kalian parade ini atau kalian silver kan. Kalau saran saya sih catnya itu cat dasar ini menggunakan cat pilok teman-teman ya, cat pilok warna hitam. Dan setelah itu baru kalian parade menggunakan kuas yang paling kecil, atau kalian bisa juga menggunakan ketimbat dini telinga itu teman-teman ya. Nah, di sini saya membuat bentuk bunga seperti ini. Ini adalah tempat untuk permata perniknya itu teman-teman. Di sini kalian bisa buat cat warna-warni, atau kalian tempel, atau kalian nggak usah isi apa-apa sebenarnya, segini aja sudah simple sebenarnya. Bisa kalian lihat. Dan ini hasil akhirnya. Mungkin menurut kalian ya untuk pemula sih sudah lumayan ya. Untuk yang sudah profesional jangan dinilai lagi, karena ini masih standar untuk ke bawah ini ya. Untuk orang-orang yang belajar ini sangat cocok sekali pola. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk tutorial di video kali ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa saya ingatkan lagi sekali untuk subscribe channel ini, like video ini, bantu support channel ini untuk menjadi channel yang berguna untuk kalian semua. Di sini saya akan membagikan tutorial yang menarik lainnya. Nanti di next video kita akan membuat tutorial payasan lagi, cuma berbeda bahannya teman-teman. Kalau kalian mau tahu, terus pantengin channel ini ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.